Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-6, sekaligus pembukaan masa Pentakosta 2020. Tema khotbah kali ini adalah mengalirkan kasih. Ada dua kata yang perlu kita pahami maknanya terlebih dahulu, yaitu yang pertama kata mengalir dan yang kedua kata kasih. Mengalirkan itu dari kata mengalir yang berarti bergerak maju, menyalurkan, mengalirkan. Itu bisa terjadi karena adanya sesuatu. Ada sesuatu yang dialirkan dan ada kekuatan atau daya yang mempengaruhi sehingga terjadi aliran. Kasih adalah perasaan sayang, cinta, suka kepada baik sesuatu atau seseorang. Dan kasih dapat terjadi kalau ada rasa saling. Untuk dapat mengalirkan kasih bukanlah perkara yang mudah, maka perlu penolong. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam perikop Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 21, Tuhan Yesus menjanjikan penolong atau penghibur kepada para murid. Memang sebentar lagi mereka akan ditinggalkan dan Tuhan Yesus mengutus para murid untuk menjalani hidup dalam kasih. Namun Tuhan Yesus menyadari bahwa tugas ini tidaklah mudah untuk dijalani. Apa sebabnya? Sebentar lagi mereka akan mengalami kondisi yang berat. Mereka akan merasakan pengkhianatan oleh temannya sendiri, yaitu Yudas yang akan menjual Yesus. Mereka juga akan menyaksikan Yesus dibunuh. Tentu berdampak kemarahan, kebencian yang luar biasa kepada para pihak yang mencelakakan Yesus. Dan ke depan mereka akan mengalami penganiayaan dan penderitaan sepanjang hidupnya. Apakah dalam kondisi seperti itu mereka dapat hidup dengan kasih? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itulah Yesus menjanjikan penolong atau Parakletos. Siapakah Parakletos itu? Parakletos adalah orang yang diutus untuk menolong pada saat kesulitan. Namun Parakletos juga memiliki arti yang pertama, saksi yang menemani dalam pengadilan. Yang kedua, pengacara yang membela dalam persidangan. Yang ketiga adalah ahli yang memberi nasihat ketika dalam kesulitan. Dan yang keempat, penolong yang memberi semangat saat tidak berdaya. Jadi, Parakletos adalah pribadi, seseorang yang menolong manusia dalam kelemahan dan memberi kemampuan untuk menghadapi kehidupan. Parakletos yang dimaksud oleh Yesus adalah Roh Kudus, yang tidak lain Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setiap orang tidak bisa lepas dari masalah dan kesulitan. Namun apakah secara otomatis Parakletos segera bertindak menolong? Siapa yang akan menerima pertolongan Parakletos? Memang tidak semua orang secara otomatis dapat menerima Parakletos. Hanya orang yang mengenal dan percaya kepada Allah. Karena karya Parakletos
tidak memaksa manusia. Manusia diberi kebebasan untuk menerima pertolongan Tuhan atau menolak uluran tangan Tuhan. Parakletos, roh kebenaran yang diam di dalam diri manusia, akan melakukan karya, yaitu yang pertama, mengajar orang untuk mengenal dan menemukan kebenaran. Yang kedua, mengingatkan setiap orang percaya untuk senantiasa mengingat dan melakukan yang Yesus ajarkan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Allah berarti sudah memiliki dan menerima Parakletos. Mereka yang memiliki Parakletos pastilah juga memiliki kasih. Kembali pada tema kita hari ini, mengalirkan kasih. Mengalir dapat terjadi karena ada sesuatu. Kita sudah memiliki kasih untuk disalurkan. Mengalir dapat terjadi karena ada kekuatan atau daya yang menggerakkan. Kita juga memiliki Parakletos, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran yang akan terus memampukan kita bergerak maju mengalirkan kasih. Lalu apa wujud aliran kasih yang dapat kita salurkan kepada orang lain? Belajar dari Parakletos, kita juga dapat melakukan setidaknya dua hal. Yang pertama, mengajar orang-orang mengenal kebenaran. Saat ini banyak orang yang membutuhkan bimbingan agar menemukan kebenaran iman dalam menjalani hidupnya. Mulailah dari keluarga, mari kita ajarkan anak-anak kita, keluarga kita menemukan kebenaran Allah. Di sisi lain, kondisi sekarang ini juga banyak orang yang menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar. Oleh sebab itu, jadilah orang yang bijaksana dengan hanya memberitakan berita kebenaran yang menenteramkan, bukannya mendatangkan ketakutan. Yang kedua, mengingatkan semua orang percaya agar meneladani ajaran Yesus tentang kasih, kasih yang melakukan. Orang Kristen sudah fasih mengucapkan kata kasih, namun belum tentu melakukannya. Contohnya dalam kondisi sekarang ini, ketika kita melihat orang lain menderita dan membutuhkan pertolongan, kita sering tidak segera menolong dengan menyalurkan kasih, tetapi menunggu biarlah orang lain yang bertindak melakukannya. Kalau begitu, apakah kita sudah mengalirkan kasih dan meladani karya Yesus? Saudara-saudara yang terkasih, memulai masa Pentakosta saat ini, saya mengajak saudara-saudara, mari kita berkarya, mengalirkan kasih kepada semua orang, sehingga kasih Kristus benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin.